Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jamaah Ahad pagi rahimakumullah di Lanut Eswanyudi. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita tertunda 2 tahun lebih. Waktu itu saya ingat Ramadan itu saya mendapatkan jatah, tetapi karena Allah mengirimkan COVID-19 sehingga tertunda sampai pada pagi hari ini. Kemarin sebenarnya kami diberi jadwal oleh takmir panitia tanggal 20 November. Setelah dikonfirmasi tanggal 20 November, saya dengan Pak Asep, dengan istri beliau, dan juga dengan jamaah yang lain persis melaksanakan ibadah umroh. Maka ini suaranya masih serak, masih batuk ya, karena memang saya mengakui umroh sejak 2010 sampai sekarang ini ya sudah berapa kali. Itu yang paling menguras tenaga memang umroh yang kali ini, karena begitu ada waktu yang longgar, saya ajak jamaah-jamaah ke tempat-tempat bersejarah, ke Taif, Masjid Ibnu Abbas, Pasar Buah, Museum Wahyu yang nanti akan menghubungkan dari museum itu ke Gua Hira. Tidak usah jalan kaki, Pak. Nanti akan dihubungkan dengan kereta gantung. Dan di sana ada filmnya bagaimana Raja Abraha menghancurkan Ka'bah, ya, dan juga ada replika Gua Hira-nya, seakan-akan kita foto berada di dalamnya. Banyak sekali kegiatan sehingga benar-benar tidurnya hanya 3 jam rata-rata selama 12 hari. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini baru mendengar ceritanya, saya doakan dimampukan Allah untuk bisa ke sana. Yang sudah ke sana dimampukan Allah untuk bolak-balik ke sana. Amin. Mau ya Bu ya? Mau Pak? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur senantiasa pagi hari ini Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang belum bisa ke Raudhah Madinah. Raudhahnya ini saya berulang-ulang kali menyampaikan, ada taman surga yang sudah diturunkan ke dunia. 3. 1. Jarak antara rumah Rasulullah SAW sampai mimbarnya yang letaknya di Madinah, di Masjid Nabawi. Alhamdulillah Bapak Ibu, umroh sekarang dengan dulu beda. Kalau dulu masuk Raudhah berdesak-desakan, mana tenaga yang kuat, sekarang tidak. Jauh-jauh sebelum berangkat ke sana kita sudah pegang tasrih. Nanti jenengan kalau daftar umroh, pastikan sebelum berangkat itu punya tasrih, Bu. Karena kalau tidak punya tasrih, tidak bisa masuk di situ. Ya. Jadi dari Indonesia sudah bawa tasrihnya. Nanti sudah diatur. Jadi sudah dipagar betes wantri itu ya. Jadi tidak ada lagi gontok-gontokan. Raudhah sekarang juga dibuka lebar seperti waktu haji, jadi bisa mendekat ke makam Rasulullah. Kalau dulu wanita cuma diberi separuhnya, sekarang Pak full ya, singgetannya sedikit sekali, sekatnya sedikit sekali.
sehingga bisa longgar, tidak berdesak-desakan. Karena ini selesai ganti, ini selesai ganti. Termasuk di Hijr Ismail juga begitu dijadwal. Jam habis subuh sampai jam 7 bapak-bapak, jam 7 sampai jam 8 ibu-ibu. Jadi sudah enggak seperti dulu. Nah, yang kedua ya, majelis seperti ini. Jadi majelis zikir di mana kita berkumpul membahas ayat-ayat Allah, mengajak kita ingat kepada Allah. Ini raudhah. Makanya kalau di majelis ilmu Bu, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Ya. Yang ketiga, jarak antara orang yang nengok orang yang sakit. Nih. Nah, ini kita berada di raudhah yang tidak bayar. Ya Bu ya. Raudhah yang tidak perlu naik pesawat. Ini. Nah, kita juga bersyukur pagi hari ini dengan apa yang Allah berikan. Ya, kalau kita sering mencari yang tidak ada di depan kita, dengan memikirkannya, memaksakannya untuk hadir di depan kita, maka kita akan tertekan. Yang di depan kita saja kita syukuri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang telah memberikan untuk kita semuanya ilmu. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu kecuali Allah yang maha luas ilmunya, yang maha bijaksana. Nah, kita juga berterima kasih kalau ini nanti itu Allah berikan kefahaman. Karena ngajinya di tempat yang sama, ustadzahnya atau ustadznya sama, waktunya, lamanya sama, tapi nanti yang dikantonginya, perubahannya beda. Ya Bu ya, ada yang di pengajian itu ngantuk, ya dipaksa-paksakan, ya tetap saja nggak nyantol gitu, walaupun tetap dapat pahala. Ya nggak apa-apa ngantuk, pengantuk itu nikmat. Katanya rubuh-rubuh gedang ora apa-apa katimbang gedang-gedang podo rubuh, ya. Jadi ya itu lebih baik. Tapi kalau kita bisa semangat, tentunya beda. Jadi pulang nanti hati kita akan tergerak, hati kita itu akan tenang. Karena sama-sama kesini Bapak Ibu. Ada yang tadi niatnya dari rumah itu karena ben ketemu koncoku. Ada juga yang berangkat dari rumah itu golek tombone hati. Ada juga yang berangkat dari rumah itu mbok menawa aku pengajian kok ketemu solusi. Di situ ada obat, di situ ada hidayah, kan seperti itu gitu. Nah, sekarang kira-kira yang jauh. Sekarang kira-kira kita ini banyak masalah enggak? Banyak masalah enggak? Banyak ya. Nah, kalau kita lihat, kita ini sering ya Bu ya, terjebak pada masalah-masalah yang kecil sebenarnya. Saya di sini sedikit akan menghantarkan, tapi nanti semuanya atas izin dan ridho Allah. Menghantarkan bagaimana kita ini menghadapi masalah atau menggapai cita-cita. Karena penjenengan saya yakin semuanya di kepala ini ada masalahnya, tapi juga ada harapannya, ada cita-citanya. Tak ngaten nggih? Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, yang harus ya kita ketahui pertama kali ini, jenengan hadir di sini nanti dicocokkan. Pertama, coba jenengan sejenak berpikir, apa sih masalahku gitu ya. Coba diam sebentar, yang jadi masalah hadirkan masalahnya. Boh itu anak, boh itu utang, boh itu pengen haji, ora dipanggil-panggil, coba hadirkan masalahnya dulu ya. Baik.
Sudah ya Bu ya, cukup. Tentunya saya yakin bahwa masalah panjenengan tidak banyak berbeda. Ada yang bermasalah dengan pasangannya, ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan pekerjaan, ada yang bermasalah dengan keuangan mungkin, ada juga yang bermasalah dengan hutangnya, ada yang bermasalah dengan bangkrutnya, ada yang bermasalah dengan kesehatannya. Ada juga. Kalau ketika saya minta diam sejenak untuk berpikir atau menghadirkan masalahnya, ya, kok tidak ketemu, saya kok nggak punya masalah ya, berarti jenengan itu orang bermasalah. Ngantek, gak ngerti masalahku itu apa, sampai jenengan kok ini tadi saya minta diam itu masalahku apa yo, kok sampai jenengan itu belas gak ngerti masalahnya, berarti jenengan orang bermasalah. Ada enggak ini tadi? Ya Bu ya, insya Allah nggak ada nih. Nah sekarang renungkan yang kedua, Bapak Ibu direnungkan yang kedua. Setelah menghadirkan masalah tadi, kita diam sejenak. Kira-kira kita berdiam, bertanya, menjawab sendiri apa sebabnya. Diam sebentar Bu, apa sebabnya kok karo bojor aku rukun? Apa sebabnya kok karo anak-anak yang ditoto? Apa sebabnya kok dodol bangkrut, usaha bangkrut? Apa sebabnya kok sakit nggak sembuh-sembuh? Ayo coba, kira-kira dicari tahu apa sebabnya. Ya cukup. Kira-kira apa sebabnya Bu? Apa Bu? Ya. Secara garis besar intinya sebabnya kita ini banyak dosa. Ngeyel diatur Allah nggak mau nggak nurut, gitu nggih. Ngeyel kandhani wong tua gak taat, gitu nggih. Ngeyel sering menyakiti perasaan orang lain. Ini yang menjadi penyebab adalah banyaknya dosa kita sendiri. Maka ketika kita ngaji nanti itu, kita harus tahu rencana perbaikan supaya pertolongan Allah datang. Ini yang harus kita ketahui. Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ya, kita ini kalau mau jujur, tanda-tanda hati lagi sakit, tanda-tanda hati lagi sakit itu hilang rasa. Diawali dari hilang rasa, akhirnya putus asa. Ya. Jadi ini nanti kita kesini ingin sekali bisa mendapatkan rencana-rencana perbaikan yang bisa mengundang pertolongannya Allah dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya Bapak Ibu, beda yang dapat ilmu dan tidak, yang ngantuk dan tidak. Saya tanya, yang bisa mengatakan kopi itu ternyata rasanya pahit siapa? Siapa Pak? Yang mengatakan kopi itu pahit tentunya ya minum. Mereka yang mencicipi, yang nggak mau mencicipi, yang nggak mau minum, ya dia nggak bisa berkata kopi itu pahit. Makanya cicipilah, ya. Seperti apa di majelis ini nanti itu, bagaimana kita semuanya menghadapi masalah-masalah dengan cara mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, karena panjangnya ulasan ini saya akan menyingkat saja dari beberapa poin bagaimana
ya, kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci yang pertama adalah niatnya harus kuat. Niatnya harus lurus, niatnya harus murni, dan niatnya harus luas. Ini yang pertama. Coba kita lihat, ketika kita punya masalah, ya Bu ya, bagaimana cara menghadapinya? Seringkali kita ini nyari akal sendiri. Coba kalau kita lihat Nabi Musa, Bu. Nabi Musa ini menghadapi masalahnya masih sejak di dalam kandungan loh. Iya Pak ya Bu. Sejak di dalam kandungan, masih di dalam kandungan saja sudah mendapatkan ancaman. Ya, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki kalau lahir nanti. Yang perempuan suruh hidup, dihidupkan, tidak boleh dibunuh. Karena apa? Fir'aun diberitahu bahwa kekuasaannya nanti akan digulingkan. Sehingga apa? Ibunya Musa sudah dalam keadaan tertekan ketika waktu itu belum ada USG ya Bu ya. Ketika nanti anak saya lahir laki-laki apa? Perempuan. Dalam kandungan sudah mendapatkan ancaman. Begitu Musa lahir, ternyata benar-benar laki-laki. Ujiannya Musa masih kecil loh Bu, itu masih bayi loh ya. Sudah datang lagi, harus dipisahkan dengan ibunya dulu, harus dibuang, dihanyutkan di sungai Nil. Masalah boten Bu? Masalah boten Bu? Masalah. Tapi begitu yakin sekali, ya, begitu yakin sekali, ibunya Nabi Musa diberitahu, kamu nanti akan diketemukan, kamu akan tetap bisa menyusui. Dan ternyata diasuh oleh penguasa yang luar biasa dolimnya, Fir'aun Bu. Sorotan mriki wonten pimpinane geng napa Bu? Geng pokoknya berbuat dosa melampaui batas, wis kuasa kabeh-kabeh gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat ujian Nabi Musa, ya, ikut seorang pembesar Fir'aun yang jahatnya luar biasa. Dan apa yang terjadi Bu? Ketika Nabi Musa keluar, ada Bani Israel yang padu berkelahi sama kaumnya Fir'aun. Karena dilerai, dipisah, gak kena, dipukul sama Nabi Musa, mati Bu. Gimana? Ujian lagi gak Bu? Ujian. Gimana ini saya kok membunuh tidak sengaja gitu? Karena waktu itu yang bercampur tangan di situ ada setannya yang ngaplok sampai meninggal. Nabi Musa ketakutan karena apa? Dia pasti akan dibunuh juga karena sudah membunuh orang. Nabi Musa lari Bu, lari dalam keadaan tertekan, meninggalkan istana Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Ketika itu Nabi Musa setelah sekian tahun pergi, ini saya singkat saja, dan oleh Allah diperintahkan kembali ke Fir'aun, kembali ke istananya untuk mendakwahi bapak angkatnya. Kira-kira beban apa mboten Bu? Cilik diopeni, gede digedekne, akhirnya membunuh
walau tidak sengaja, kemudian Allah perintahkan untuk kembali mendakwahi pimpinan geng tadi, ibaratnya seperti itu. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi niatnya Nabi Musa kembali ke Mesir bukan untuk berdakwah lalu ingin mendapatkan kekuasaan, bukan berdakwah untuk ingin mendapatkan hartanya Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kembali ke Mesir untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Itu tujuannya Nabi Musa, membumikan tauhid, mendakwahi Bani Israel, mendakwahi Fir'aun, agar supaya menyembahnya kepada Allah. Berat nama boten Bu? Waktu kecil diopeni, digedekne, kemudian harus berseberangan akidahnya, bertolak belakang, sampai-sampai Nabi Musa ya minta ditemani Harun. Karena apa? Nabi Musa merasa lidahnya Nabi Musa ini keluh. Nabi Musa itu cedel tuh ya, karena pernah memakan sesuatu yang panas ya, sehingga melukai ludahnya. Sampai beliau berdoa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah lapangkan dadaku. Kita ini kalau punya masalah Pak, Bu, yang pertama kali harus ditata itu hati yang ada di dalam dada ini. Walaupun masalahnya banyak, kalau hati kita luas, wadah kita luas, insya Allah tidak menjadi masalah yang besar. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku ya Allah. Urusan mendakwahi Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan mohon ya Allah, mohon kepada Allah supaya lisannya ini bisa lancar untuk berbicara. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, semua yang dialami Nabi Musa ini hal yang luar biasa, ujian yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan ujian kita? Kita diberi ujian pasangan, kita diberi ujian anak, kita diberi ujian bangkrut, kita diberi ujian sakit, kita diberi ujian terlilit hutang. Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana? Mungkin ada ibu-ibu yang piye cara lunas utangku. Mungkin ada bapak-bapak yang piye caranya tak bisa ndang naik haji atau umroh. Mungkin ada juga yang gimana ya saya cepat bisa punya mobil. Nah, kebanyakan rata-rata yang dihandalkan bukan Allahnya. Rata-rata yang dihandalkan itu kalau umroh uangnya. Iya Pak, iya Bu. Saya tanya, Bu, kenapa kok nggak umroh? Jawabannya rata-rata apa? Belum punya uang. Rata-rata kan seperti itu kan. Nah, itu loh berarti, mohon maaf Bu, kalau penyakit yang kedua, enyahkan berhala. Poin yang kedua, harus dibuang enyahkan berhala. Guaan berhala-berhala uang tadi. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa dengan uang itulah satu-satunya alat untuk bisa berangkat umroh. Saya menangani umroh mulai 2011 itu Bu Nyon Sewu. Banyak yang berangkat tidak punya uang, tapi bisa berangkat. Jenengan yo masih main itu, lah nyatane yo nek ra nganggo duit yo ra iso. Masih begitu. Nah itu berarti masih logika Bu.
Buktinya ada kok. Jamaah saya itu diumrohkan seseorang dan tidak boleh diberitahu siapa yang mengumrohkannya, gara-gara menjadi guru TPA, gara-gara sholatnya on time. Jadi orang itu mengamati loh, Pak iki nek sawah wayah harap sholat kok mesti wis kundur yang masjid, mulang TPA sampai tua kok istiqomah. Akhirnya datang tamu ke rumah saya, Bu, saya mau mengumrohkan Pak ini, rumahnya Parang sana Bu, dan saya tidak boleh memberitahukan. Ini contoh apa Bu? Contoh. Dan itu masih banyak yang lain lagi. Ada yang tiba-tiba diumrohkan gara-gara apa? Dulu pernah beli tanah murah, akhirnya dijual ke pesantren saya. Tadi ini akeh, sebagai tanda syukurnya anaknya lo diumrohkan. Anaknya yang jual tanah itu. Apa itu harus punya uang Bu? Kan diberi dengan min haitsu la yahtasib. Lah jadi kan bisa punya keyakinan itu enggak? Ya, bahwa Allah mendatangkan keajaiban, Allah mendatangkan pertolongan dengan caranya. Pengen enggak? Punya keyakinan enggak? Nah ini ya Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu, setiap yang kita kerjakan ya, dalam arti niat ini harus lurus, semuanya lakukan karena Allah. Tidak usah mencari muka. Kalau kita ingin hanya mencari muka, dipuji bahagia, dicaci sakit hati, kecewa, akhirnya ngelokro, sudah saya berhenti jadi takmir masjid. Ya mungkin karena apa? Mungkin ada yang beda pendapat, mungkin ada yang beda sikap, mungkin ada yang beda keputusan, sehingga ngelokro. Ya. Sudahlah kita berjuang lurus karena Allah, tulus karena Allah, murni karena Allah. Ya. Dan bahkan Nabi Musa yang tadi saya ceritakan berjuangnya bukan karena ingin dapatkan hartanya Fir'aun, tapi ingin supaya Fir'aun dan kaumnya itu menyembah kepada Allah. Luruskan niatnya. Jadi nyuwun sewu, saya dari rumah ke sini, saya matur ya Allah, saya ini ke Langit Iswayudi hanya ingin menyampaikan ilmu, menjalankan perintahmu. Nanti dapat hidayah atau tidak itu wilayahmu. Karena apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk hidayah pada orang yang kamu cintai sekalipun. Bukan wilayah saya Bu memberikan hidayah ini. Tugas saya hanya menyampaikan. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk bagi yang Allah kehendaki. Allah sendiri. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa-siapa yang akan diberi petunjuk. Bu nek kagungan bojo dolim, main yo, galak yo, ora menafkahi iya. Napa Bu? Bu meninggalkan iya. Atau sebaliknya, Bapak punya istri yang sering berdurhaka, sering mengecewakan, sering membantah, sering sogun. Napa sogun? Sok gaya utangnya sak gunung. Hidup itu semakin gaya Bu, semakin banyak tekanan. Pengennya NMAX, tapi kredit tanggal 6 tertekan. Saurunge tanggal 6 wis mikir, kok setorane kok nanti ya urung kecekel ya, gitu ya. Kata suami saya, karena guru fisika, ya besarnya gaya itu berbanding lurus dengan besarnya tekanan. Semakin bergaya, semakin tertekan.
semakin bergaya semakin tertekan. Ya terus hidup itu tidak usah bergaya-gaya saja, sederhana, qanaah, yang ada di depan kita disyukuri, yang nggak ada nggak usah dicari-cari, tidak usah merasa memiliki, semuanya hanya titipan. Nah, termasuk ini tadi masalah anak. Ibu-ibu kalau mikirkan anak, nyun sewu, kecewanya luar biasa. Yo, dikandut, digembol, ditokne, diopeni, digedekne, diragati sekolahe, dirabekne, entuk bojo. Masya Allah, ujianku ya Allah, subhanallah. Ternyata apa Bu? Ibu gerah, wayahe operasi, sambat di depannya tidak peka. Orang tuanya dalam kesulitan, situ malah beli tanah. Orang tuanya dalam lilitan hutang, anaknya malah beli rumah, beli mobil, ya, dan lain-lain perabotan isi rumah tangga, perabotan rumah tangga yang tidak penting. Orang tuanya mengatakan, "Duk, sesok aku operasi, biayane 30 juta, iki enek 7 juta. Kowe iso bantu apa ora?" Gak iso Bu, nek urung 3 tahun urung iso. Mergone cicil aku iki nek urung 3 tahun urung rampung. Ternyata apa? Dia hanya membeli tanah, membeli mobil, tapi tidak bisa berkorban untuk orang tuanya. Tapi ngoten iki ngeten. Tego kali tiang sepuhe ngoten nggih ngeten. Ibunya bilang, "Duh, anak-anakku jane aku ki yo pengen sowan ibadah ning Mekah. Ning kok yo duite urung cukup." Yo kapan-kapan Bu. Jawabannya kapan? Kapan? Muga-muga ndang kelakon. Gak peka Bu, gak sensitif. Maka dari itu kalau kita ini berharapnya kepada manusia, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan. Sudah bergantungnya hanya kepada Allah saja. Allah yang akan memampukan. Masalah ikhtiar yang kedua, ya, ikhtiar. Ikhtiar ini yang dimaksimalkan bukan ikhtiar dunia, tapi ikhtiar ini yang dimaksimalkan adalah ikhtiar iman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita ini punya masalah, ya, jangan fokus ning masalah. Ibaratnya jadi ini Bu, masalah itu ibu jari, jenengan lipat saja lah, sudahlah, wes ora usah dipikir, wes lempitan masalah ini. Ya, karena apa? Yakinlah Allah itu akan memberikan jalan keluar yang banyak. Asal bergantung kita hanya kepada Allah. Coba kita lihat Nabi Musa tadi itu. Ketika dikejar Fir'aun, hampir saja terkejar, sudah nampak. Tapi apa kata kaumnya? Musa, kita kekejar Musa. Itu sudah nampak. Tapi apa jawabannya Nabi Musa? Qala kalla, ora-ora, oga-oga dengan tenangnya. Nah, awake dhewe mesti kon buku. Lah itu piye gitu ya. Kayak cepat kita ini laut, gimana kalau kita kan bingung. Kalau Nabi Musa enggak, dengan tenangnya menjawab qala kalla. Tidak. Ya. Nabi Musa berkata tidak. Gak apa-apa. Ya. Inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Aku itu pergi menghadap Tuhanku, menuju Tuhanku, Rabbku, sayahdi, pasti Allah akan memberi petunjuk. Jadi Nabi Musa dengan tenangnya total bergantungnya kepada
tinggal Allah berfirman, Musa pukulkan tongkatmu. Gak jauh-jauh, tongkatnya Bu kecil. Nanti kalau ibu-ibu ke Turki, di sana ada tongkat Nabi Musa yang untuk membelah laut itu. Kecil. Nabi Musa itu hidupnya di di pedesaan. Masjidnya sampai sekarang ada. Ya. Nabi Musa itu hidupnya selalu di desa-desa. Nabi Musa itu nabi yang miskin dan hidup dalam tekanan terus-menerus. Ya, tapi Nabi Musa begitu optimisnya, pasti Allah memberi petunjukku, dan akhirnya benar. Allah memerintahkan, pukulkan tongkatmu ya Musa, air lautnya terbelah dari dua, tengahnya jadi daratan, dan kemudian lewat. Begitu sudah selesai selama dengan pengikutnya, dipukulkan kembali, akhirnya berubah lagi jadi laut, dan Fir'aun beserta bala tentaranya mati tenggelam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana kita ini ya sering terjebak nek duwe anak nakal sing mikir esuk awan leno wengi, ditangisi, dihitungi. Anakku sudah tidak bisa membuatku tersenyum, wis 2 tahun, wis 3 tahun, wis 5 tahun. Ternyata yang kuharapkan, aku jane gak mengharapkan hartanya, gak mengharapkan hasil jerih payahnya. Aku hanya ingin anakku jadi anak yang solih. Aku hanya ingin dia nanti meneruskan ya perjuanganku. Aku ingin anak-anakku nanti itu mendoakanku, meneruskan amal soleh. Tapi kenyataannya tidak. Ada yang jadi penjudi, ada yang jadi pencuri, ada yang jadi pemabuk, ada yang pezina, ada yang Masya Allah. Subhanallah Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita semakin memikirkan itu, semakin semakin sakit Bu. Tadi saya bilang semakin kita tertekan ya Bu ya. Namanya orang menekan ini kepinginnya kan ya dan ucul gitu, tapi ternyata kan makin berat gitu. Makin berat. Lalu gimana kalau kita menghadapi seperti itu? Ya sudah, kembalikan. Yang bisa memberi hidayah itu Allah, bukan kita. Kita bercermin pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cinta sama orang tuanya, diberitahu bahwa patung-patung yang dibuat ini bukan Tuhan. Nabi Ibrahim ingin orang tuanya gak masuk neraka, tapi sampai akhir hayatnya orang tuanya gak beriman Bu. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Nuh Pak, Nabi Nuh, beliau Nabi Rasul ya, mendakwahi istrinya sendiri, teman tidurnya. Apa berhasil mendakwahi istrinya? Apa istrinya, anaknya mati dalam keadaan beriman? Tidak. Itu Nabi Pak, Nabi Nuh. Itu Rasul, utusan Allah. Tidak mampu untuk memberi hidayah. Kuwi lho nek karep kuwi lho, kowe iki salat to le, yang masjid le. Kowe pengajian to le, golek ilmu, kumpul karo wong sing saleh le. Usaha sing halal. Maunya kita kan seperti itu ya Bu ya. Itu maunya siapa? Maunya kita. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita harapkan Pak. Nabi Lut Pak, itu juga menghadapi ujian istrinya sendiri lebih parah. Dia istrinya, istri Rasul, tapi malah main selingkuh. Bahkan mohon maaf ya, pada saatnya Nabi Lut itu ada homo dan ada lesbi. Laki-laki bermain seksnya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan itu istri Nabi Lut. Kira-kira seperti apa Bu ujian-ujian mereka?
Nabi Muhammad juga demikian, menghadapi pakliknya Abu Thalib yang memeliharanya sejak kecil, ingin sekali, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja di akhir hayatmu agar aku ada alasan untuk mendoakanmu, la ilaha illallah. Abu Thalib melihat ke kanan ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ke kiri, tetap saja pendiriannya tidak mau. Ini ujian-ujian. Ternyata ujian yang berat itu datangnya rata-rata dari orang yang terdekat kita. Bisa dari orang tua, bisa dari pasangan kita, bisa dari anak kita, bisa dari menantu kita, bisa dari saudara kita sendiri. Nah, kalau sudah demikian ternyata kita tidak bisa memberi hidayah Bapak Ibu, maka sekarang yang ada hanyalah menyerahkan masalah itu kepada Allah. Berpasrah, ya Allah, pancen kehidupan saya, takdir kehidupan saya juga hanya seperti ini, dan itu bagian dari perjalanan kehidupan kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Bu ya, hendaknya ketika kita menghadapi ujian-ujian, kalau pengen sekali pertolongan Allah segera datang, hendaknya husnudun. Apa? Husnudun. Husnudun itu good feeling, beda dengan positive thinking. Kalau positive thinking itu masih ada di dalam diri kita, dan kita masih tertekan karena kita masih memikirkan, ya. Tapi kalau good feeling itu beda, ya. Rasanya ini hati itu harus tetap ditenangkan. Lah, caranya menenangkan bagaimana? Caranya menenangkan, masalah tadi kita lipat, ya, tidak usah dipikirkan lagi, diganti dengan aktivitas yang lain, sehingga kita sibuk dengan sholat, sibuk dengan ngaji, sibuk dengan pengajian, sibuk dengan mungkin bersih-bersih sambil istighfar, sambil sholawat, sehingga masalah yang rumit tadi itu hilang dari pikiran kita. Kalau cuma positive thinking itu masih ada Bu di pikirannya, masih membuat tertekan. Tapi kalau sudah good feeling, cara menyikapinya, ini yang kita harus belajar. Tentunya harus ada ilmu. Kita harus yakin sekali, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan dari yang gelap gulita menuju yang terang benderang. Nah, ini harus yakin. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir itu walinya, penolongnya taghut. Jadi jenengan jangan pernah berharap bahwa masalah akan selesai dengan uang. Pekerjaan akan selesai kalau ada pejabat yang menolongnya. Di sini ada contoh satu jamaah, mohon maaf, ya. Mungkin hadir di sini, mohon maaf saya sebut namanya. Apa itu? Saya minta izin. Ya, Bu Siam yang rumahnya Bogorjo itu. Beliau ini mengaku orang yang nggak punya apa-apa, ya. Tapi anaknya ingin sekali jadi tentara, jadi Auri, ya. Terus dengan berbagai apa itu cara yang tidak memakai uang itu gimana? Itu terus ditempuh, ya. Direwangi dikir, ke masjid, sholat, ke masjid, kemudian bahkan membantu S3 saya. Ya, orang-orang yang mau infak 1000 sehari 1000 saja itu dikumpulin, nanti diserahkan ke saya, kemudian saya berikan semen, ya. Terus kemudian apa? Dia minta sama Allah diberi jalan keluar dengan cara apa? Maaf, dia istilahnya menjual tenaganya. Pun Pak kulon derek jenengan itu pejabat,
tinggi ya. Pokoknya kalau nyambut damel ten mriki kula niatipun niki lillahi taala boten pados bayar, ning kula nyuwun tulung anak kula niki lho jenengan derek tes. Sebelum itu satpam di pondok saya, Mas Dimas itu. Dan apa yang terjadi? Ini nanti cerita gamblangnya tanya saja Pak Faruk, Kak Bergina. Dan apa yang terjadi? Sukses. Bukan berjuang ngumpulin uangnya ratusan juta untuk nyuap, Pak. Tapi berjuangnya dengan masjid, berjuangnya dengan berdakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Kemarin datang ke kantor saya, Bu Siti Zulaikha, saya ini ada infak dari teman-teman nitip ini buat beli semen. Dan beliau dulu umrah, ya mohon maaf, apa beliaunya bayar biar seperti itu? Enggak. Bahkan mohon maaf, beliau kurang pun saya maafkan. Dan sudah saya ikhlaskan walaupun saya belum beritahu. Baru kali ini saya beritahu, saya tidak akan lagi. Nah, ini loh Bu, ikhtiarnya itu yang dimaksimalkan adalah imannya, jangan ikhtiar dunianya. Coba Bu, kalau saya kemarin itu ngatasi masalah 800 jamaah kurban, kalau saya itu mengandalkan ikhtiar dunia Bu, saya harus bekerja berapa tahun Bu? 800 jamaah. Lu sekarang kok lulus semuanya bisa berangkat, ikhtiarnya ikhtiar iman, yakin, harus yakin Allah itu gak dolim. Allah itu uji mesti sudah disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Gak mungkin Allah mendolimi, gak mungkin Allah menyiksa hambanya, gak mungkin. Kita harus husnudon. Ternyata apa hikmahnya? Ketika kita husnudon, tetap tenang walaupun masalahnya banyak, gitu. Ternyata malah rezeki itu ya seperti jodoh, Pak. Mencari jodoh itu kan mestinya yang dicari yang baik-baik ya. Lah nek perangku tahe sapa sing arep nyedak? Wong suami loro tuwe apa nyedake yo. Pikir-pikir ya kan? Apalagi kalau kita habis merengut, mesonan, galak, cetil, gimana? Ya, gimana mau rezekinya datang? Ya sudah, dihadapi. Namanya orang menyelesaikan masalah itu jangan diaduk-aduk terus Bu. Ya, dipikir tidak menyelesaikan masalah, sudah tenang saja. Nanti akan berpisah antara air yang jernih dengan sampahnya. Ini akan berpisah. Nah ini kita sering-sering terjebak di situ. Lah wong ngerti wis utangnya 100 juta, kok utang meneh 100 juta punya utang iki ya timbul masalah lagi. Karena apa? Tuhannya uang, Tuhannya apa? Bank, Tuhannya apa? Harta temennya. 800 jamaah itu mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ada pikiran pengen utang di bank, enggak. Pokoknya saya kuncinya satu, Zulaikha perbaiki takwamu, selesai masalahmu. Akhirnya apa Bu? Di kunci kelima itu apa? Di kunci kelima itu adalah belilah semua kesulitanmu dengan banyak amal soleh. Itu di kunci kelimanya. Tapi kalau di kunci keempatnya, ya, hendaknya kita ini, yaitu tadi total, ya, bergantungnya hanya kepada Allah, bersyukurnya benar-benar hanya kepada Allah. Semakin kita banyak bersyukur, semakin mengundang yang lain itu datang. Nah, semakin kita bersyukur, semakin yang lainnya datang. Kalau yang kelima, ya, cara mengundang pertolongan Allah, buka pintu-pintu rezeki sebanyak-banyaknya dengan memaksimalkan amal soleh. Sholatnya jadi ditunda-tunda, berusaha untuk on time. Bukan naik pesawat aja, tanya Pak Asep, 4 jam sebelum terbang harus sudah berada di bandara. 4 jam loh, awake dhewe niku lho arep
apa itu menghadap panggilan Allah kok gak enek persiapan belas, ganti klambi ora, wudu sak-sae, daster rong dina wis nggo masak izin nggo salat, rukuh ya sesasi ra ganti-ganti ambune apet ya, wis dipanggil telat rong jam sik bandel, gimana mau pertolongan datang? Wis tekane telat, klambine sak-sae, ambune yo jek kecut, pliket, salat yon sewu. Wis Allahu Akbar, isi kepalanya juga masih di dapur, di jemuran, di anak, di pasar, di dagangan. Gimana pertolongan Allah datang? Wong Allah saja dikesampingkan. Kowe ngapusi. Kalau itu katanya alhamdulillahirabbil alamin, Rob itu pusat perhatian kita. Rob itu adalah puncaknya kita memberi perhatian. Lah nyata ada perhatiannya lo masih di pasar, dagangan, anak, kumbahan. Ngono ora yo munafik kok kita ini. Pantes kalau masalahnya tidak selesai. 1 juta era beban. Nah, nanti saya buka Bu ya. Tak buka nanti silakan. Nanti daftar saja ke Pak Asep atau ke Pak Farouk. Biar biro saya yang ada di Keraton itu, di mana? Iya Pak, Keraton itu ikut mana? Surat Majan. Ya, yang di Surat Majan ini biar ramai tidak sepi. Yang di dekatnya Agam itu, cobalah nanti Pak. Ibu-ibu dari jamaah sini coba daftar ke Pak Asep atau ke Pak Farouk cara sholat khusyuk. Mulai dari awal wudu, gerakannya, bacaannya nanti kita ajarkan di situ biar ada barokahnya tempat itu. Di tempatnya Pak Sunaryo atau Bu Sunarsih ya. Daftar ke situ bisa, daftar ke Bu Sunarsih juga bisa. Ya. Jadi kita ini sering hanya di lisan saja sholat. Alhamdulillahirobbilalamin. Gak enak rasanya belas. Berulang-ulang kali iya karena butuh iya karena sa'in ihdinas siratal mustaqim, gak ada rasanya belas, gak ketemu Allah ternyata. Nah nanti gimana sholat itu bisa merasakan ketemu Allah sehingga layak solusi datang. Karena apa? Qad aflahal mu'minun, sungguh berkumpul semua kesuksesan itu bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi pengen sukses, pengen datang pertolongan Allah, perbaiki sholatnya. Jadi seperti itu. Silaturahim itu juga melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Sering silaturahim, gak usah mikir alam horor ini ora kaya apa-apa. Rezekinya tidak dari situ. Rezeki itu min haitsulah yahtasib. Hajar itu sofa marwah. Sakjane ping pisan ping pindho wis ngerti. Oh sofa enggak ada airnya, cari air. Marwah enggak ada airnya, sudah jelas enggak ada airnya. Tapi ngapain? Hajar masih berulang-ulang sana sini sampai 7 kali. Ya. Sambil beliau mengucapkan Rabbil fir warham wa'fu wa takarrum wa tazawwaj innaka ta'lamu ma la na'lamu antallahul a'azzul akram. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya, Engkau yang maha mengetahui yang kami tidak mengetahuinya ya Allah. Engkau yang maha mulia ya Allah. Berulang-ulang kali memuji Allah, cari perhatiannya Allah. Solusinya di sofa marwah Bu? Tidak, solusinya di bawah Ka'bah. Ya, solusinya di bawah Ka'bah, air zam-zamnya di dekat Ka'bah. Dari hentakan kaki ya Ismail tadi, dari dalam tanah muncullah air. Yang waktu itu Hajar mengatakan zam. Apa artinya? Zam itu artinya mengalir terus-menerus tiada henti dan berhenti di situ. Artinya tidak membanjiri Mekah. Kalau tidak bilang zam, mungkin Mekah akan hancur. Nah, jadi seperti ini Bu. Ya, berbakti pada orang tua, perbaiki, buang egonya, rumongso bener wis kok nek wong tuwa niku nyun sewu, mbok salah kaya ngopo, eleke kaya ngopo, anak
kalau kita ini punya prinsip, ya Bu ya, bangun sebelum bicara manusia, bicara dulu sama Allah, tahajud. Ya, sebelum matahari sebelum mata kita melihat matahari, melihat dulu ayat-ayat Al-Quran. Tapi biasanya tangi turu pertama yang dicekal HP. Ya, jadi seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi dengan cara-cara seperti ini, ya Bapak Ibu, Allah akan menolong kita. Itu ada polanya. Untuk dengan terapkan 4 ini tadi, ya pasti Allah akan menolongnya. Karena apa? Kami bicara, kami sudah mengalami. Di saat kami mendapatkan ujian, alhamdulillah, malah pasca COVID ini yang berangkat lewat Biro Mofa kami itu sudah hampir 300 orang. Kemarin ini benar-benar umroh yang maksimal. Malah Pak Asep tadi sudah bilang, Bu, ini ada yang mau daftar. Kegiatannya beda sekali Bu, ya. Kemarin mutawifnya S2 Madinah, sebentar lagi dia minta doanya mau ke doktor. Anaknya lembut, sabar, ya, ilmunya tinggi, sampai tidak ada yang nggak menangis. Insya Allah semua peserta memberikan nilai berkesan. Pagi hari biasanya saya ajak zikir pagi, zikir petang, supaya apa? Semuanya lancar. Tidak ada kendala sama sekali. Kalau toh ada yang sakit, teratasi dengan kursi roda. Alhamdulillah. Nah, silahkan ibu nanti cari ilmunya di situ, gratis, tidak usah bayar. Nanti saya akan sediakan waktu untuk mengajari, mungkin sholat kusuk, mungkin belajar tentang umroh, memantaskan dulu, silahkan, ya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah bulan Februari ini sudah hampir 1 bis juga, ya. Kalau Desember ini nggak banyak, karena kalau Desember itu high season tuh, terpautnya 3 juta dengan yang hari-hari biasa. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama. Oh, Bu Zul promosi, siapa lagi yang akan mempromosikan haji umroh kalau bukan kita? Kalau tahu dapat hasil, harta di tangan orang beriman itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Khadijah. Kembalinya kemana lagi? Paling juga untuk dakwah. Alhamdulillah Pak, pesantren kami sekarang sudah punya 7 sertifikat. Wakaf-wakaf, tanah beli, baru saja juga beli 3.000 meter lebih, ya. Dan alhamdulillah masih punya hutan. Kalau jenengan mau nitip 1 meter 250.000. Kok murah? Inilah keajaiban Allah. Sebelahnya 1/4 untuk perumahan Royal Bukit Kencana. Tapi di tempat kami kenapa kok cuma 250? Kata orangnya waktu itu tanya, Bu Zul, dulu beli dari Pak Suher berapa 1 meter? 250. Ya sudah sama Bu, kalau begitu saya takut kualat katanya. Bayar saja 1 meter 250. Jumlahnya 3.300. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau kita itu menghadapi masalah itu tenang, selesai sendiri masalahnya. Gak usah dipikir, lipatan saja. Yang penting kita sholat gitu ya. Usaha, khusus, sedekah, silaturahim, cari ilmu, berkumpul dengan orang soleh. Kayak tandang gaya, masak, yuk masak. Begitu aja lah Bu. Nanti selesai sendiri. Buktinya saya sudah merasakan dan menjalankannya. Jadi semakin yakin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada doa yang dimohonkan untuk kesembuhan putra kami Mas Irfan Selamat Wardana yang saat ini sedang sakit. Kemudian juga Ustazah tanya, ada seorang muslimin yang kaya, yang sawahnya luas ditanami padi, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakat permanen padinya, itu gimana hukumnya? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, maka Allah mengancamnya. Al-yauma yauma la yunfa'u malun wala banun. Di hari nanti kamu akan menghadapi tidak ada manfaatnya malun wala banun. Malun, harta-hartamu tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Anakmu juga tidak ada manfaatnya. Anak yang nggak soleh itu nggak ada manfaatnya, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini nggak ada manfaatnya.
Yes. Ada lagi ayat yang menyampaikan yauma yughna alaihim, ya, maka suatu saat nanti wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum li anfusikum fadhuku madza kuntum taklizun. Harta-harta yang dikumpulkan dan dizakati nanti itu akan disetrikakan pada orang yang mengumpulkan tadi. Sudah tidak ada manfaatnya, tapi nanti akan disetrikakan di jibahuhum, lempeng-lempengnya, duhuruhum, punggung-punggungnya, ya, akan disetrikakan untuk orang ini. Pedih, azabnya pedih. Karena apa? Orang ini masih menuhankan ikhtiar dunianya, ikhtiar dirinya sendiri. Lah wong aku kerja rekoso ora karu-karuan kok. Ngene iki yo golek ilmu yo nganggo tenaga, kok kon meneh-meneh nih. Nah, dia merasa menuhankan ikhtiarnya sendiri. Itu berbahaya sekali. Ya, mudah-mudahan segera kita doakan dan sadar. Caranya gimana? Kasih saja. Datangi kasih, doakan, kasih apa, lama-lama nanti kan juga. Kowe iki wong ora duwe tapi kok lu momen, lah kuwi sugih kok cetil, nanti lama-lama begitu. Itu ya Bu ya. Nah, terus zakat padi berapa ukurannya? Zakat hasil tanaman bukan hanya padi saja ya. 750 kg minimal 750 kg. Kalau air hujan tidak berbayar, maka zakatnya 10%. Tapi kalau airnya air beli, diesel pakai tenaga, zakatnya 5%. Itu zakat hasil pertanian. Demikian ya, ini sudah saya jawab, dan ini kita doakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti Mas Irfan diberi kesembuhan sama Allah. Penjaringan juga sering kami doakan Bu, karena banyak di antara jamaah Lalutus Wahid itu menjadi peserta Enfak S3 sehari 1000 saja. Saat ini anak-anak lagi karantina Bu, menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan kabar gembira, SMA Ar-Rasidah SMA kami hampir 70% lulusannya semua diterima di perguruan tinggi negeri, baik UNER, UNBRA, ITS, ada yang kedokteran ya Bu ya, walaupun nggak banyak. Dan memang kalau santri nggak banyak-banyak itu ideal, gurunya perhatian, hafal, biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah pula saat ini kami membuka madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah targetnya 15 juz, SMA-nya 15 juz, 2 tahun SMA itu rampung 30 juz, yang tahun ketiganya memungkinkan hafalan sekali duduk minimal 10 juz. Targetnya seperti itu. Kalau sanawiyah 15 juz. Monggo yang mau menyekolahkan, mencetak anak cucunya jadi hafid-hafidoh, biar santun ya, silakan di SMA Ar-Rasidah. Kalau mau umroh di Mofa. Alhamdulillah di balik musibah sekarang kita malah punya biru sendiri, tidak disetor lagi ke orang lain, mengelola sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika
hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rabb, milikmu lah seluruh apa yang ada di bumi ini beserta isinya. Engkau maha menatap hamba-hamba ini ya Allah. Isi hati kami ya Allah dengan ilmu-Mu ya Allah. Yang dengan ilmu itu kami makin dekat dengan-Mu. Yang dengan ilmu itu kami makin akrab dengan-Mu. Yang dengan ilmu itu kami makin taat kepada-Mu. Ya Allah, tolong ya Allah, cabutlah kesombongan di hati kami, merasa memiliki harta yang banyak, merasa memiliki ilmu yang banyak, merasa memiliki jabatan, merasa memiliki kedudukan. Cabutlah semua itu ya Allah dari kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa tawadhu. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha luas ilmunya, meliputi bumi, dunia beserta isinya. Apabila ranting-ranting menjadi penanya, laut menjadi tintanya, tentu tidak cukup untuk menuliskan ilmu. Berilah kami ilmu yang manfaat ya Allah, yang dengan ilmu itu hati kami menjadi semakin khusyuk. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa terhadap-Mu, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap pasangan kita, dosa terhadap keluarga. Ya Rob, juga dosa terhadap teman-teman dan tetangga. Ya Rob, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami. Solihkanlah ya Allah anak cucu kami ya Allah. Solihkanlah anak cucu kami ya Allah. Solihkanlah duriah-duriah kami ya Allah. Engkau yang memiliki hatinya ya Allah, karena Engkau yang menciptakannya ya Allah. Tentu Engkau yang menguasainya ya Allah. Kami mohon ya Allah, teteskan keimanan di hatinya ya Allah. Penuhi hatinya dengan keimanan ya Allah. Hiaskan iman itu ya Allah di hati anak-anak kami, di hati duriah-duriah kami ya Allah. Ringankan ya Allah hatinya, kakinya melangkah tempat-tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang yang mencintai amal-amal soleh sebagaimana yang dilaksanakan oleh para rasul dan nabi-Mu ya Allah. Ya Rabb, hamba bermohon kepadamu ya Allah, apabila ada di antara kami yang sakit, cabut penyakitnya ya Allah. Nas'alullahal adzim, Rabbal arsyil adzim, wallahu yasfi. Untuk Mas Irfan Selamat Wardana juga ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, isfi atas syafi la sifa'a illa sifa'um sifa'an la yughadiru saqaman. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, Engkau mampukan hamba ya Allah untuk menghapus dosa-dosa di tanah suci-Mu ya Allah. Kau janjikan haji umroh menghapus dosa, haji umroh menghilangkan kefakiran, haji umroh Kau janjikan surga. Putuskan dan tetapkan, takdirkan itu untuk hamba ya Allah. Mampukan dengan cara-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami mohon luaskanlah rezeki hamba ya Allah untuk bisa memenuhi panggilan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Datangkanlah untuk kami, cukupilah untuk kami ya Allah, sediakan untuk kami ya Allah apa-apa yang kami butuhkan untuk menggapai ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada panitia yang tadi sudah ikut nyebar brosur di sini. Mudah-mudahan nanti bisa kita ke tanah suci bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.